Hai, Sultan Syahrir atau biasa disebut dengan Bung Kecil merupakan tokoh penting revolusi kemerdekaan Indonesia. Biografi Sultan Syahrir. Berikut merupakan biodata Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret tahun 1909. Ayahnya merupakan jaksa sekaligus penasihat Kesultanan Delhi yang bernama Muhammad Rasad, dan ibunya bernama Putri Siti Rabiah. Sultan Syahrir pernah mengenyam pendidikan di ILS dan di Mulo. Pada tahun 1926, Syahrir melanjutkan sekolahnya di AMS, yaitu Sekolah Bergengsi di Bandung. Di AMS, Sultan Syahrir bertemu dengan tokoh kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Syahrir bergabung dengan pemuda PNI atau Partai Nasional Indonesia, yang awalnya disebut Young Indonesian, lalu berubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Organisasi ini merupakan salah satu penggagas Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tamatnya dari AMS, Syahrir melanjutkan studinya ke Belanda dan menjadi mahasiswa hukum di Universitas Amsterdam, sebelum akhirnya ia pindah ke Universitas Leiden. Di Belanda, ia bertemu dengan tokoh besar yaitu Muhammad Hatta, yang saat itu menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta mengajak Syahrir untuk bergabung ke organisasi tersebut, walau pada akhirnya Hatta dan Syahrir mengundurkan diri karena adanya perbedaan pendapat. Pada tahun 1931, Hatta meminta Syahrir untuk pulang lebih dulu ke Indonesia dan membentuk PNI baru. Hatta dan Syahrir segera membentuk surat kabar yang dinamakan Daulat Rakyat untuk terus menyuarakan suara pemberontakan pada Hindia Belanda. Karena hal tersebut, Sultan Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Wavendigul, yang kemudian diasingkan lagi ke Banda Neira, lalu akhirnya ke Sukabumi dan pemerintahan Hindia Belanda, sebelum akhirnya pemerintahan berpindah pada kolonial Jepang. Berikut merupakan peta Wavendigul, Banda Neira, dan Sukabumi. Pada pemerintahan Jepang, Soekarno-Hatta dan Syahrir berbagi peran dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Syahrir disebut bergerak dari bawah tanah. Soekarno dan Hatta cenderung kooperatif. Dengan upayanya memerdekakan Indonesia, Sultan Syahrir dengan golongan muda meminta Soekarno untuk segera memerdekakan Indonesia. Namun, hal tersebut ditolak. Hal ini membuat terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda. Akhirnya, Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sultan Syahrir ditunjuk menjadi Menteri Indonesia yang pertama. Pada November 1946, delegasi Belanda siap berunding dengan delegasi Republik untuk menyelesaikan sengketa wilayah Indonesia, dan dengan berbagai upaya, akhirnya berhasil berunding dengan perundingan Linggarjati. Kemudian hal ini dilanjutkan Bung Hatta dalam konferensi meja bundar. Singkat cerita, hubungan Syahrir dan Soekarno tidak berjalan baik dan berakhir dengan ditangkapnya Syahrir tanpa proses pengadilan. Stres dengan keadaan tersebut, Bung Kecil mengalami stroke dan dilarikan ke Swiss, namun akhirnya meninggal pada 9 April 1966. Ternyata sebelumnya Presiden Soekarno telah menyiapkan keputusan Presiden nomor 76 tahun 1966 untuk menjadikan Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional, sekaligus permintaan agar Syahrir dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Berikut merupakan timeline masa perjuangan Sultan Syahrir. Kata mutiara Sultan Syahrir diantaranya, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Karya tulis Sultan Syahrir, perjuangan kita, Out of Exile, Indonesia Over Paintingan, renungan dan perjuangan, pikiran dan perjuangan. Pencapaian Sultan Syahrir yaitu memenangkan perjanjian Linggarjati. Sultan Syahrir ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 9 April 1966. Seandainya jika tidak ada Sultan Syahrir, maka tidak akan ada Young Indonesia, dan kemungkinan tidak akan terjadi revolusi kemerdekaan karena Sultan Syahrir termasuk salah satu dari 3 tokoh revolusi kemerdekaan Indonesia. Berikut merupakan cuplikan Indonesian Conference pada tahun 1946. Terima kasih.